Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Desti di kelas 9A. Semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, tambah sabarnya. Amin. Terima kasih atas doa dan sambutannya. Semoga doa baik selalu menyertai kita semuanya. Amin. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Bu Desti presensi terlebih dahulu. Yang namanya Bu Desti panggil silahkan bilang hadir. Kecuali kalau yang memang tidak masuk. Aditya Pratama, Ahmad Nur Afrianto, sakit. Zulfa Elva, Ahmad Nizar. Oke, hadir. Yang tidak hadir 2 ya, sakit semua. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait berpikir komputasional. Nah, mungkin kalian sudah pernah mempelajari atau membaca terkait materi berpikir komputasional di mata pelajaran informatika, benar nggak? Ya, sudah mempelajari semakin dalam? Oke, hari ini kita akan belajar terkait apa itu berpikir komputasional. Nah, sebelumnya, kalian tahu apa ini? Nasi goreng. Nasi goreng. Siapa yang pernah makan nasi goreng? Ada yang pernah membuat nasi goreng? Gimana cara membuat nasi goreng? Digoreng. Nasinya digoreng. Sebelum kalian menggoreng nasinya, kalian membutuhkan apa? Bahan-bahannya, minyaknya, ya, bawangnya, ya, apa? Ya, sambal, kecap, garam. Nah, kita perlu mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng. Nah, secara tidak langsung di kehidupan sehari-hari kita itu sudah menerapkan berpikir komputasional. Nah, mungkin secara tidak sadar kalian itu tidak menyadari bahwa kalian itu sudah menerapkan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari kalian. Tuh, nah sebenarnya apa sih penerapan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari? Nah, jadi berpikir komputasional itu merupakan suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara logis dan sistematis. Sistematis itu apa? Secara secara berurutan. Nah, ini itu mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer ketika membuat suatu program. Ya. Nah, berpikir komputasional itu suatu keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang.
Bukan hanya untuk Bu Desti, bukan hanya untuk kalian sendiri, tapi untuk semuanya. Gitu ya, bukan hanya untuk programmer saja. Nah, berpikir komputasional itu memiliki 4 prinsip. Yang pertama ada dekomposisi, kedua ada pengenalan pola, ketiga ada abstraksi, dan keempat ada algoritma. Kira-kira kalian sudah tahu belum ini istilah-istilah dari perkata ini? Belum. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ada dekomposisi. Iya, mungkin kalian sudah pernah mengalami masalah yang terlalu besar. Mungkin membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng itu bagi setiap individu itu kan berbeda-beda. Ada yang merasa mudah, ada yang merasa sedang, ada yang merasa kesulitan. Nah, yang dimaksud dengan dekomposisi itu adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi suatu komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Tujuannya apa dekomposisi itu? Agar suatu masalah yang terlihat menakutkan dan rumit itu bisa diselesaikan satu per satu. Iya, masalah yang terlihat besar itu kita pecah dulu menjadi yang kecil-kecil, dan nanti kita bisa menganalisa suatu permasalahan tersebut. Nih, contoh ketika kita membuat nasi goreng, dekomposisinya itu ya pertama menyiapkan bahannya, ada nasi, bumbu, kalau mau ditambah telur ya kita harus menyiapkan telurnya. Kemudian kita iris bumbunya, kemudian baru digoreng telurnya, kemudian ditumis bumbunya, dioseng-oseng. Terakhir baru dicampur semua bahan dan dimasak. Iya, itu dekomposisi dalam membuat nasi goreng. Kedua ada pengenalan pola. Nah, kalau kalian menggunakan HP, ada yang HP-nya pakai finger, sidik jari ketika buka HP. Nah, itu HP bisa dibuka ketika HP itu mengenali sidik jari kita. Iya. Kalau HP-nya tidak disetting dengan sidik jari kita, apakah ketika membuka HP itu bisa dibuka dengan orang lain? Enggak, iya, harus sesuai dengan pola sidik jari yang sudah diatur dengan HP tersebut. Nah, itu juga termasuk pengenalan pola. Ketika kalian menggambar, misal kalian menggambar bola, nah kalian harus memiliki atau mengetahui karakteristiknya. Bola itu karakteristik atau ciri-cirinya apa? Bundar. Iya. Nah, ketika kalian mau menggambar bola, pasti polanya itu ya bundar atau lingkaran. Masa mau kotak enggak kan? Nah, itu namanya pengenalan pola. Tujuannya apa? Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data, atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Nah, yang sudah dipecah tadi di bagian dekomposisi, itu kita kenali polanya. Seperti itu. Tujuannya supaya solusi menjadi lebih efisien. Ya, jika kita sudah menemukan pola, maka kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Jadi setiap buka HP tadi, buka HP pakai finger, ya bukanya pakai finger, nggak jempol ya, pakai jempol. Nanti berapa menit lagi kita mau buka HP kita lagi, ya pakai ini lagi. Jadi HP sudah mengenali pola sidik jari kita. Ketika kalian mau berangkat sekolah, polanya bagaimana? Mandi, terus berpakaian, pakai sepatu, gitu kan? Baru berangkat. Nah, seperti itu. Kalau di membuat nasi goreng, berarti kan ada langkah menumis bumbu. Nah, itu kan memiliki pola yang sama. Antara Sarli sama Aini ketika membuat nasi goreng, kan pasti ada langkah menumisnya. Gak mungkin salah satu tahapnya itu
kuatkan, tidak. Nah, itu pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, prinsip yang ketiga ada abstraksi. Kalau kalian naik sepeda ontel misal, apakah ketika kalian naik sepeda ontel kalian harus menghitung diameter rodanya? Tidak. Apakah kalian harus memikirkan siapa yang merakit sepedanya? Enggak. Nah, jadi abstraksi itu prosedur untuk menghilangkan data yang tidak penting atau tidak sesuai. Ketika kalian mau bermain sepeda, ya udah kalian tinggal mengayuh, menjaga keseimbangan. Tidak mungkin kalian mau mengukur rodanya dulu berapa kelilingnya, berapa diameternya, berapa luasnya. Itu nggak usah dipikirkan. Nah, seperti ini kalau masak juga. Kita ya udah fokus akan masak apa, bumbu yang dibutuhkan itu apa saja. Tidak perlu menghitung diameter wajannya, kemudian gasnya beli di mana. Nah, nggak usah. Jadi abstraksi itu intinya kita hanya membutuhkan data yang diperlukan saja. Yang tidak diperlukan nggak usah dipikirkan. Iya, seperti itu. Keempat, ada algoritma. Apa itu algoritma? Ada yang tahu algoritma apa? Belum tahu. Misal kalian kan sering membuat teh, ya, membuat kopi, membuat mie instan pernah? Nah, langkah-langkah membuat mie instan bagaimana? Ketika kalian mau membuat mie instan itu bagaimana caranya? Menyiapkan air, siapkan kompor, pancinya, terus tidak lupa mie instannya, iya kan? Nah, setelah itu diapakan? Iya, kompornya dinyalain dulu, ya kan? Kompornya dinyalain dulu. Kalau sudah mendidih airnya, mie-nya dimasukkan. Ya, kalau sudah matang, kompor dimatiin, campur dengan bumbunya. Baru kalau sudah selesai kita makan. Nah, itu langkah-langkahnya itu yang disebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu apa kira-kira? Langkah-langkah. Nah, jadi algoritma itu serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma ini hasil akhir dari ketiga pilar atau ketiga prinsip yang tadi. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir baru algoritma. Nah, ciri algoritma yang baik itu yang pertama urutannya harus jelas. Kedua, tidak ambigu. Ambigu itu memiliki arti yang ganda. Ini itu harusnya bagaimana artinya? Nah, seperti itu. Ketiga, pasti berhenti setelah masalahnya sudah selesai. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya tadi membuat mie instan, terus membuat kopi, membuat teh. Nah, itu kan membutuhkan suatu algoritma atau langkah-langkah. Nah, kita perhatikan video berikut. Nah, videonya tidak bisa dipecah.
Kan belakangnya Fania. Itu salah satu contoh penerapan berpikir komputasi pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saatnya kita kerja kelompok. Silahkan berkelompok sesuai yang sudah kita sepakati. Ya, setiap kelompok sudah mendapatkan satu LKPD ya. Tuliskan kelompoknya. Jangan lupa ditulis setiap anggota kelompok. Nama lengkap ya. Nah, kemudian ikuti petunjuknya terkait langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada, silahkan bisa dikerjakan. Ini enggak. Ini nanti di kamu. Ya, ini kan ini udah dibuka. Nah, diurutkan cara cuci tangan. Tulis langkah-langkahnya ini. Ini kan ditempel. Ya, apa? Ini ditulis, Nak. Ini tulis langkahnya di bawah gambarnya. Ini apa? Ini tulisannya apa? Ini keterangan gambarnya apa? Tulis di sini. Ditulis lah ya. Tulis ulang. Kamu tulis keterangannya apa? Tulis di sini. Ditulis. Step 1 mana step 1? Enggak. Tulis keterangannya. Ya. Ini ditulis ulang di bawahnya sini. Iya, ini ditulis. Ini kamu kan gambar ini. Nah, tulis keterangannya. Keterangan ini. Terus pen.
Ya, ini kamu udah milih gambar ini kan pertama. Nah, ini gambarnya apa? Keterangannya. Nah, ditulis di sini. Iya. Ya, sudah. Wish. Sudah. Kasih keterangan di bawahnya. Sudah selesai? Sudah selesai? Siapa yang mau atau berani ke depan? Kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Umatul. Silakan semua anggota ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Satu, bersihkan kedua tangan dengan air bersih. Kedua, tuangkan sabun secukupnya. Ketiga, gunakan sabun dengan berwarna. Keempat, gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompoknya apa dulu? Kelompoknya Mawar. Kita kasih tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren ya. Ada lagi yang mau maju? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Aisyah, boleh? Ya, ke depan semua anggota kelompok ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Step 1. Basahi kedua tangan dengan air bersih. Step 2. Tuangkan sabun secukupnya. Step 3. Ratakan sabun dengan kedua tangan. Step 4. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Step 5. Gosok jari-jari bagian dalam. Step 6. Gosok telapak tangan dengan kopi jari saling mengait atau menghubungi. Step 7. Gosok ibu jari secara terputar dan menghubungkan pada kedua tangan. Step 8. Gunakan peserta jari pada telapak tangan setelah diputar pada kedua tangan. Step 9. Bilas kedua tangan dengan mengulangi kembali tangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih untuk kelompoknya Aisyah. Kita beri tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan diri. Kami. Step 1, basahi kedua tangan dengan air bersih. Step 2, tuangkan sabun secukupnya. Step 3, ratakan tepung dengan kedua tangan. Step 4, kosong menggunakan sela-sela jari secara bergantian. Step 5, gosok jari-jari bagian dalam. Step 6, gosok telapak tangan dengan jari saling mengait atau mengganti jari. Step 7, gosok Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dawa. Kita kasih tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Terima kasih untuk perwakilan kelompok yang sudah berani dan sudah mau untuk menjelaskan hasil diskusinya. Oke. Jadi dari hasil diskusi kalian sudah belajar terkait penerapan berpikir komputasional. Iya. Apa itu tadi yang sudah dikerjakan? Terkait langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Nah, ketika kalian mencuci tangan itu kan ada langkah-langkah atau urutannya. Nah, itu kita sudah menerapkan berpikir komputasional. Iya, seperti itu. Iya. Nah, jadi manfaat berpikir komputasional itu ada beberapa. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Kemudian membantu untuk merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian membuat menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Kemudian menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa mendatang. Oke. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati,
hati, bilang hore. Kalau suka hati semuanya. Kalau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Nah, sekarang apakah ada yang bisa menarik kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini? Ada? Siapa? Apa itu berpikir komputasional? Ada apa saja prinsipnya tadi? Berpikir komputasional tadi apa? Iya, berpikir secara logis dan sistematis. Kemudian ada 4 prinsipnya. Ada apa saja? Komposisi, pemanahan pola, abstraksi, algoritma. Iya, betul sekali. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Nah, perasaan kalian bagaimana setelah mempelajari terkait berpikir komputasional hari ini? Senang. Jadi lebih tahu dan lebih paham dan lebih menyadari. Iya, lebih menyadari juga kalau ternyata selama ini itu kita secara tidak sadar sudah melakukan atau menerapkan berpikir komputasional. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, cukup sekian ya. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Doakan kami sukses ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin.